Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berkumpul, bermuajah seperlu meneruskan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Syafinatun Najah, yang mana pada malam hari ini kita sudah sampai ke faslun surutul khutbatain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ikilah fasal suwiji. Syurutul khutbataini utawi piro-piro syarate khutbah loro iku asaratun 10. At-thaharatu suwiji iku suci, anil khadasaini saking khadas loro, al asghari rupane khadas cilik, wal akbari lan khadas gedhe. Wa thaharatu lan suci, anin najasati saking najis, fisaubi ing dalem pakaiane, wal badani lan badane, wal makani lan panggonane. Wa syatrul aurati lan nutupi aurat, wal qiyamu lan ngadeg alal qadiri ing atase wong kang kuwasa, wal julusu lan lungguh bainahuma ing antarane khutbah loro, fauqa tumakninati sholati ngungkuli tumakninae salat. Wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma ing antarane khutbah loro, wa bainas sholati lan antarane salat. Wa antakuna lan arep ana apa khutbah iku bil arabiyati kelawan cara Arab. Wa an yusmi'ahuma lan arep ngrungokake huma ing khutbah loro, arba'ina ing wong 40. Wa antakuna lan arep ana apa khutbah kullaha yus kabehane khutbah iku fi waqti dhuhri ing dalem waktu duhur. Sampun. Anak-anakku sekalian, sebelumnya perlu sampean ketahui bahwa di dalam Islam iku wakeh macem-maceme khutbah. Yang pertama ada yang namanya khutbah sholat Jumat. Yang kedua ada khutbah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ada juga khutbah sholat gerhana matahari maupun bulan. Wonten melih sholat minta hujan, namine sholat istisqa. Wonten melih khutbah menuju persiapan haji, khutbah pada tanggal 7 Dzulhijjah, persiapan menuju wukuf di Arafah. Wonten melih khutbah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wonten melih khutbah tanggal 12 Dzulhijjah, hari Tasrik. Kesemua khutbah tadi hukumnya sunnah kecuali satu, yaitu khutbah Jumat. Dan kesemuanya khutbah tadi dilakukan sesudah sholat, kecuali khutbah Jumat wajib dilakukan sebelum sholat. Nah, malam ini kita akan membahas aturan-aturane khutbah, yaitu aturan-aturane khutbah Jumat.
Karena apa? Karena khutbah Jumat ini adalah wajib. Jadi kudu wajib diperhatikan. Benar-benar harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya khutbah niki bener. Supaya khutbah niki sah. Soale nek khutbah niki mboten sah, maka sholat Jumat ikut tidak sah. Jadi kedua-duanya harus sah. Sholatnya sah dan khutbahnya juga kudu sah. Kalau di antara salah satunya tidak sah, maka sholat Jumatnya jadi batal. Sholat Jumatnya jadi tidak sah. Di dalam kitab Safinatun Najah ini diterangkan faslun surutul khutbataini asyaratun. Ada 10 syarat sahnya khutbah Jumat. Yang pertama, at-thaharatu anil hadatsainil asghar wal akbar. Seorang khatib harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ning tengah-tengah khutbah khatib ngentut, maka batallah khutbahnya. Segeralah turun, ambil air wudhu, lalu bergegaslah naik lagi dan mengulangi khutbahnya. Jadi khutbahnya tidak boleh diteruskan. Khutbahnya yang tadi tidak boleh diteruskan, harus diulang dari awal lagi. Itu aturannya. Atau di tengah-tengah khutbah khotibnya ingat kalau dia itu sedang nanggung hadas besar, maka alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaksananya si khotib ini minta diganti. Soalnya apa? Soalnya khotib iki memerlukan mandi junub. Sedangkan mandi junub itu memerlukan jeda yang lama, memerlukan waktu yang lama. Alangkah lebih baiknya si khotib ini minta diganti. Itu syarat yang pertama. Sekarang syarat yang kedua. Wat-thaharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makani. Khatib harus suci dari najis, baik pakaiane, badane maupun tempatnya. Jadi sampean harus hati-hati, cek tempat khutbah itu. Ojo sampai tempat khutbah iku mau ono najise. Nek sampai tempat khutbah iku mau ono najise, terus terkena si khotib, maka khutbahnya tidak sah. Termasuk pegangan si khotib ini, tongkat itu pun juga wajib suci, tidak boleh terkena najis. Makanya harus benar-benar sampean cek, dicek, harus benar-benar suci dari najis. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wasatrul aurati, tertutupnya aurat. Jadi seorang khotib auratnya wajib tertutup.
harus tertutup. Wal qiyamu alal qadiri, syarat yang keempat, khotibnya atau khutbahnya harus berdiri. Mboten angsal kali lungguh, kecuali khotibnya sudah nggak kuat berdiri. Nek wis gak kuat ngadeg, boleh seperti aturan-aturannya sholat. Ora kuat berdiri, maka boleh sambil duduk. Gak kuat sambil duduk, yo kalih tidur miring. Tapi nek wis ora kuat ngadeg, khutbah sambil duduk utawa turu miring, lapo kok maksa khutbah? Nggih, lebih baik cari badal, cari pengganti. Kan yo ngrepoti nggih. Mosok khutbah sambil duduk utawa tidur miring. Cuman ini adalah hukum. Apabila terjadi yang demikian, maka khutbahnya tetap sah. Itu syarat yang keempat. Sekarang syarat yang kelima. Wal julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis shalah. Duduk di antara dua khutbah seperti tumakninahnya sholat. Jadi harus duduk di antara dua khutbah. Sempurnanya duduk ini seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Dan memang sunnahnya khotib itu membaca surat Al-Ikhlas. Adapun sunnahnya jamaah ketika khotib duduk di antara dua khutbah ini adalah berdoa. Boleh sampean berdoa apa saja, dan tidak harus dengan bahasa Arab. Dan ini doa yang sangat mustajab. Doa di antara dua khutbah ini sangat manjur, sangat mustajab. Eman, ojo ditinggal turu. Berdoalah, minta rezeki dohir maupun rezeki batin. Itu syarat yang kelima. Sekarang syarat yang keenam. Wal muwalatu bainahuma, harus mualat antara khutbah satu dan khutbah kedua. Itu harus mualat, nuli-nuli, disegerakan. Artinya duduke ojo suwe-suwe. Jadi harus mualat. Nek kelamaan maka khutbahnya tidak sah. Itu syarat yang keenam. Sekarang syarat yang ketujuh. Wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah. Antara khutbah dan sholat Jumatnya harus mualat. Artinya tidak boleh lama-lama, harus disegerakan. Kalau syarat yang keenam tadi, yang harus disegerakan, yang harus mualat, itu duduk di antara dua khutbah. Tapi kalau syarat yang ketujuh ini, yang harus dimualatkan, itu antara khutbah dan sholat Jumatnya. Jadi tidak boleh lama, harus disegerakan. Itu syarat yang ketujuh. Sekarang syarat yang kedelapan. Wa antakuna bil arabiyati. Khutbahnya harus berbahasa Arab. Yang dimaksud di sini itu cuman rukune mawon, okay? Jadi
Sing dimaksud harus berbahasa Arab iki cuman rukune mawon. Alhamdulillah, maca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat suci Al-Quran. Khutbah kedua, alhamdulillah, maca sholawat, berwasiat takwa, lalu ditutup dengan mendoakan muslimin muslimat. Ini yang wajib pakai bahasa Arab. Jadi cuman rukune mawon. Sampun. Sekarang syarat yang ke-9. Wa ayyusmi'aha arba'ina. Khutbahnya harus didengar oleh 40 orang dari ahli Jumat. Kemarin sudah kita pelajari bersama, ahli Jumat itu laki-laki, merdeka, balik, dan mustautin. Kalau kurang dari 40 orang yang mendengarkan khutbah, maka khutbahnya tidak sah. Jadi si khotib ini harus mendengarkan ke makmum atau jamaah 40 orang. Suara harus dinyaringkan. Jadi seolah-olah harus dengar. Dalam arti yang keras khutbahnya. Sampun. Sekarang syarat yang terakhir. Wa an takuna kullaha fi waqti dhuhri. Syarat yang ke-10, khutbahnya harus di waktu dhuhur. Tidak boleh keluar dari waktu dhuhur. Sampun, mudah-mudahan bisa dipahami, barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.